Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan materi yang berjudul Arti Penting Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan. Sebelumnya saya akan mengenalkan saya dan teman-teman saya, Ibran sebagai moderator, Luki sebagai notulen, Iqbal sebagai pemateri, Bagi sebagai penjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan generasi muda digolongkan menjadi 3, yaitu perjuangan generasi muda di zaman kebangkitan nasional, generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda, dan generasi muda pada zaman generasi penegas. 1. Generasi muda di zaman kebangkitan nasional Indonesia. Generasi muda di zaman kebangkitan nasional mulai belajar dari sejarah bahwa keinginan untuk merdeka dan cita-cita untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing tidak cukup hanya berbekal semangat patriotisme lokal, keberanian, dan kerelaan berkorban saja. Keberhasilan perjuangan harus didukung dan ditopang oleh rasa persatuan dan kesatuan nasional serta rasa kebangsaan Indonesia. 2. Generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda. Generasi muda pada zaman ini mulai menyadari dan menegaskan bahwa senjata kaum penjajah Belanda dan Jepang hanya dapat dikalahkan dan dilumpuhkan dengan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Penjajah berhasil menjajah bangsa kita beratus-ratus tahun lamanya karena kita merupakan senjata yang agung, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Generasi perintis dan generasi penegas. Dalam periode sejak tanggal 20 Mei 1908 dilanjutkan tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan tahun 1945, pemuda-pemudi Indonesia dengan bermodalkan senjata Trisula memberanikan diri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemuda-pemudi kita telah berhasil dengan gemilang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya, menyingkirkan segala rintangan dan halangan, terutama dari penjajah Barat yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaannya. Kurun waktu yang dikenal sebagai perjuangan kaum perintis kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah masa antara Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei 1908 dan Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Azmi dari perwakilan kelompok 8 ingin bertanya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berhasil menciptakan sebuah senjata Trisula, yakni sebilah tombak bermata 3. Apa yang dimaksud dengan Trisula atau sebilah tombak bermata 3? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Novan Praditya dari kelompok 1 mau bertanya. Apa sajakah perjuangan generasi muda yang digolongkan menjadi 3? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patria, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi senjata yang ampuh untuk melawan para penjajah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Banyu Bening, perwakilan dari kelompok 7 akan bertanya. Apa senjata yang ampuh mengalahkan dan mengusir penjajah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Nur Aziza Iskandar, perwakilan dari kelompok 6 ingin memberikan pertanyaan. Apa yang ditegaskan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaki, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana para pejuang bangsa Indonesia dalam menghadapi para penjajah sebelum adanya kebangkitan nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Dani dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa
Apa langkah pertama untuk merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa penggunaan kekuatan fisik dan tanpa penggunaan kekerasan senjata? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada notulen untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 1 dari kelompok 8. Apa yang dimaksud dengan tombak mata tiga atau trisula? Selanjutnya akan dijawab oleh menjawab pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan kelompok 8 adalah yang bermaksud trisula di sini yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Itulah senjata trisula yang dilahirkan oleh Sumpah Pemuda. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 1, apa sajakah generasi yang digolongkan menjadi 3? Selanjutnya silakan kembali kepada Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 1, perjuangan generasi muda digolongkan menjadi 3, yaitu perjuangan generasi muda di zaman kebangkitan nasional, generasi muda pada zaman Sumpah Pemuda, dan generasi muda pada zaman penegas. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan ketiga dari kelompok 3, mengapa persatuan dan kesatuan jadi senjata yang ampuh? Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak. Untuk jawaban dari kelompok 3, karena jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa, ini akan dimanfaatkan oleh penjajah khususnya Belanda untuk mengadakan politik memecah belah. Akibatnya bangsa kita menjadi bercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang pengikatnya, menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikuasai. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan keempat dari kelompok 7, apa senjata yang ampuh untuk mengusir penjajah? Saya serahkan kembali kepada penjawab. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 7, senjata yang ampuh yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan kelima dari kelompok 6, apa yang ditegaskan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1968? Selanjutnya saya akan kembali kepada penjawab. Untuk jawaban pertanyaan dari kelompok 6 adalah mengaku tumpah darah yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan ke-6 dari kelompok 5, bagaimana para pejuang Indonesia dalam menghadapi penjajah sebelum adanya kebangkitan nasional? Saya serahkan kembali kepada penjawab. Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 5 adalah berbekal semangat patriotisme lokal, kegagah beranian, dan kerelaan berkorban. Bagaimana dengan jawabannya? Untuk pertanyaan ke-7 dari kelompok 2, apa langkah pertama untuk merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa mempergunakan fisik dan tanpa mempergunakan kekerasan senjata? Untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah langkah pertama yang harus ditempuh adalah memajukan pendidikan dan pengajaran untuk menyadarkan rasa kebangsaan Indonesia. Bagaimana dengan jawabannya? Cukup sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi